Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Keputusan hakim kemarin ya, justru jelas itu membuat para termul berbahagia. Mereka sontak mengatakan, "Rasain lo 12 tahun penjara menanti. Rasain lo 8 tahun penjara menanti." Mereka tidak sadar bahwa proses hukum atau proses pengadilan yang mana keputusannya itu bukan kontroversial ya, tetapi salah, itu bisa mengenai mereka sendiri suatu saat nanti atau anak cucu mereka. Ini bukan permasalahan siapa yang puas, siapa yang tidak, kemudian siapa yang pada akhirnya dipenjara, siapa yang bukan. Ini merupakan sebuah proses peradilan yang mana harus sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Tidak menjadi sebuah kebetulan negara kita itu menganut sistem hukum civil law, yang mana keadilan itu, rasa keadilan itu objektif, tidak subjektif. Oleh karena itulah ya, rasa keadilan itu karena dia harus objektif, maka harus sesuai dengan perundang-undangan. Dengan kata lain harus memiliki landasan hukum yang jelas. Dengan kata lain ini adalah negara dengan kepastian hukum. Karena itulah hakim yang menyatakan pada akhirnya seseorang itu bersalah atau tidak. Karena hakim terikat oleh undang-undang yang ada. Beda di dalam sistem common law, yang mana yang dipakai di situ adalah rasa keadilan. Oleh karena itu, hakim hanya bertindak sebagai wasit saja. Dan yang menjadi pemutus adalah para juri yang berjumlah kadang-kadang itu 12 orang. Yang 12 orang ini sebagai pengadil ya, apakah rasa keadilan di dalam persidangan itu terwakili atau tidak. Jadi rasa kolektif, nah kolektifnya itu 12 orang. Jadi pada akhirnya lucu saja kemarin ya, hakim yang bernama Iketut siapa itu tatkala memutus permohonan Roy Suryo itu malah memakai interpretasi terhadap hukum. Itu sudah mengkhianati undang-undang itu sendiri, sudah mengkhianati landasan hukum kita sendiri, sudah mengkhianati prinsip hukum yang kita anut. Nah, supaya jelas permasalahannya, kita akan mendengarkan ini ada kritik dari Pak Didit ya. Pak Didit, beliau adalah ahli hukum. Saya melihat dari segi konsekuensi berpikir, melihat dari segi keajegan berpikirnya itu. Apa bahasa kitanya itu ya? Ya keajegan lah. Yang memiliki keajegan begitu. Apa ajeg bahasa Indonesianya sih? Lurus lah begitu ya. Konsekuensi berpikir yang memang seharusnya konsekuen, seharusnya lurus. Nah, saya melihat dari segi itu. Dan itu pasti akan selaras dengan perkataan para ahli yang memang tidak bias di dalam permasalahan ini. Baik, supaya tidak lama ya. Ini adalah Pak Didit di dalam menguliti hakim sesat Iketut siapa namanya? Kesananya saya lupa. Kita saksikan ini. Sebagai ahli pidana ya Pak Didit ya. Ya. Tadi kan kita sudah melaksanakan sidangnya pra-peradilannya Pak Roy Suryo, dan dengan hasil putusannya yaitu ditolak ya Pak Didit. Dan dalam putusannya hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo karena permohonan dinilai sudah tidak relevan setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan. Nah, bagaimana tinjauan hukum pidana formil Pak Didit melihat titik krusial permasalahan selisih waktu gitu, atau batasan kapan sebuah pra-peradilan atas penetapan tersangka kehilangan objeknya? Oke. Baik. Jadi salam sejahtera rekan Refli Channel. Jadi begini, saya agak kaget setelah mendengar putusan hakim. Tapi putusannya itu tidak boleh kita ganggu-gugat kalau untuk pra-peradilan. Nah, namun yang kita boleh kritisi adalah pertimbangan hukumnya. Karena pertimbangan hukum itu adalah mahkota hakim, mahkota putusan hakim. Nah, jadi begini. Yang pertama, hakim menolak permohonan pra-peradilan. Padahal yang lebih lucunya adalah dia tidak masuk ke dalam pokok perkara, tidak mempertimbangkan. Dia mempertimbangkan kualitas dari permohonan yang tadi saya dengar. Pertama,
penetapan tersangka 7 November. Kenapa sekarang baru diajukan, ya kan? Nah, yang kedua, ini pasalnya dicicil katanya. Nah, terus ini terjadi penyalahgunaan wewenang pra-peradilan oleh pemohon oleh karena ingin menunda-nunda persidangan perkara pokok. Sehingga disinilah dasarnya. Nah, itu kan semua pertama itu masalah kualifikasi, dia mengkualifisir dari permohonan pra-peradilan itu. Jadi ini kalau namanya kali ini hakim ini dalam membuat pertimbangan dia sudah prejudice. Kita ini yang pertama adalah emangnya dia tahu atau fakta dari mana bahwa ini pra-peradilan dicicil pasal-pasalnya. Kan? Dan tujuannya untuk menunda-nunda sidang pra-peradilan. Dari mana dia tahu? Nah, jadi dia kan prejudice. Tapi saya tantang deh, kalau memang benar, tapi bukan kita bilang mau menunda persidangan ya, tapi kalaupun benar, saya nggak bilang begitu ya, quote non ya, nah, saya nggak bilang begitu, pemohon mau menunda persidangan. Terus masalahnya apa? Kan bisa aja namanya permohonan itu kita ajukan juga kepada ketua pengadilan juga bisa minta ditunda, minta bagaimana. Kalau memang harus dilaksanakan, kalau ada alasan yang kuat, yaitu dalam hal ini adalah demi hukum, pasal 163 ayat 1 huruf E. Di sana memang harus ditunda, bukan menunda-nunda. Lah, ini hakim kan sebenarnya kalau tidak ada aturan hukum yang tidak jelas, dia tidak boleh membuat satu tafsiran. Pasal 163 ayat 1 huruf E, kalau kita baca penjelasannya cukup jelas. Jadi sudah secara imperatif tidak boleh tafsirkan lain. Ya sudah. Betul. Kok menjadi mencoba mempertimbangkan dengan asumsi bahwa pemohon ini mau menunda-nunda persidangan perkara pokok. Nah kalaupun iya, terus kenapa? Emangnya ada masalah, ada pasal yang dilanggar, itu kan harusnya menjadi satu pertimbangan hukum dari hakim yang clear. Kok itu prejudice, ya? Dan pasalnya, dan hakim itu selalu memberikan keterbatasan waktu. Waktu saya didengar keterangannya, waktu saksi-saksi didengar keterangannya, semua, ayo cepet ya, batasi sampai ini. Gak boleh tuh sebenarnya tuh. Itu melanggar hak asasi dari pemohon, hak hukumnya permohon, itu kan merugikan. Ya, dia bilang kan banyak nih kasus-kasus yang lain harus memberikan keadilan. Loh iya, tapi kita juga nggak boleh dibatasi, ya kan? Harus berapa jam. Ya, tidak boleh diabaikan juga. Itu membatasi hak-hak dari suatu permohonan yang diajukan dari orang pencari keadilan. Nah, kemudian harusnya waktu itu yang diajukan penetapan tersangka itu kan 7 November ya, harusnya jangan pada saat sekarang, ya kan? Lah saya justru mau tanya sama hakimnya, di mana itu diaturnya? Nah, jadi lucu. Ya di mana? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti dia menggunakan satu pertimbangan hukum dengan asumsi, dengan analogi, mengatakan kita menunda-nunda. Itu luar biasa gitu loh. Jadi yang saya kritisi adalah pertimbangan hukumnya. Ya, bahwa itu suatu konsekuensi hukum. Kalau dulu pra-peradilan ya itu adalah tujuannya untuk apa? Untuk melawan penahanan dan penangkapan, tapi digugurkan. Kita dari sejarah kita tahu lah, yang namanya pra-peradilan itu nggak gampang untuk dimenangkan. Selalu aja dicari-cari. Saya terus terang bilang, di sini adalah butuh keberanian. Loh, kalau berani pertimbangkan seluruh dalil kita. Dalilnya kita tidak dipertimbangkan. Dalilnya si termohon juga tidak dipertimbangkan. Dia bikin dalil sendiri, pertimbangan berdasarkan pemikiran sendiri. Loh, setidak-tidaknya dia harus mempertimbangkan dulu dalil-dalil dari para pihak. Mempertimbangkan dulu apa yang terjadi. Bukan secara langsung membuat satu pertimbangan tersendiri yang tidak pernah dihadirkan di persidangan. Nah, kan aneh. Ya. Jadinya sangat luar biasa, dan saya udah tawarkan bahwa hakim kenapa kalau memang dia mau membuat satu penafsiran, dia bertanya aja kepada ahli apakah memang begitu. Saya udah bilang, yang mulia nggak tanya sama saya,
Nggak apa-apa kan? Berarti dia cukup jelas. Kok tiba-tiba membuat penafsiran sendiri? Nah, itu yang sebenarnya tidak pada tempatnya, tidak patut. Tidak kita pertanyakan putusannya loh. Silahkan putusannya, tanggung jawab nanti kepada irah-irah yang dia buat di putusan, yang tercantum dalam putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan. Ya. Tapi pertimbangan hukumnya harus bagus. Jangan bikin pertimbangan hukumnya yang nggak jelas. Ya. Nah, itu sangat disayang sekali. Jadi orang tidak boleh dilarang mau mengajukan 100 kali juga boleh pra-peradilan asal memang memadai. Betul. Dan itu diberikan kesempatan oleh undang-undang. Hakim ya, kalau itu undang-undang sudah jelas, hakim adalah corong dari undang-undang. Memang hakim bukan sekedar corong, tapi kalau hukumnya tidak jelas. Nah, kita mesti tahu la bouche de la loi, ya, itu hakim bukan corong undang-undang, tapi kalau hukumnya tidak jelas. Kalau hukumnya jelas, janganlah dibantah, janganlah ditolak aturan-aturan hukum. Ya, repot kalau kayak begitu, ya. Jadi silakan kita lihat. Nah, saya sarankan kepada tim kuasa hukum maju terus, karena dia sudah prejudice. Ini mau dicicil pasal-pasalnya, ya udah, kita tantang lagi aja. Nanti saya akan bicara sebagai ahli untuk bagaimana persepsi-persepsi ini kita bongkar pertimbangan hukumnya di pra-peradilan yang selanjutnya. Ya, jadi intinya ya kita boleh menurut Radbruch, itu ahli dari Jerman ya. Jadi dia mengatakan bahwa nomor 1 itu adalah keadilan. Ketika keadilan versus kepastian hukum. Ya, bagaimana kita mau memberikan hanya sekedar kepastian hukum kalau keadilannya tidak tercapai? Kalau mau mencari kepastian hukum, ya, namanya bukan pengadilan, namanya pemastian hukum. Ya, kalau pengadilan berikanlah keadilan. Ada orang yang sedang mempertanyakan, kok saya nasibnya begini? Ada pasal penyelundupan pasal abal-abal dipasang kepada saya. Padahal nggak ada bukti permulaan. Jadi bukti permulaan itu adalah sesuatu yang kita pertanyakan. Ada nggak? Kita tidak bicara soal Mas Roy selaku pemohon itu adalah nggak melakukan itu. Tidak, itu nanti pembuktian. Tapi janganlah Mas Roy nanti dipasangkan pasal, misalnya bisa aja pemerkosaan, pembunuhan, pencurian. Lihat. Nah, yang kita pertanyakan, ada saksi nggak yang punya korelasi atau relevansi berkualitas melihat perbuatan Mas Roy? Cuman itu doang. Nah, di sini adalah pasal 32 ayat 1 yang kita pertanyakan. Ada nggak yang melihat Mas Roy melakukan tindakan-tindakan perbuatan, melakukan hacking, mencuri original dari dokumen elektronik yang dimiliki adalah pelapor, kemudian dirubah setelah diretas ataupun dengan dicuri secara offline, terus dirubah-rubah, kemudian ditransmisikan dokumen elektronik itu sehingga pelapor atau korban tidak lagi punya akses terhadap dokumen tersebut, dokumen elektronik. Dan harus dokumen elektronik, nggak bisa dokumen yang hard copy, ya. Nah, jadi tidak boleh orang memasukkan pasal yang tidak jelas. Kita uji. Nah, kok nggak dipertimbangkan? Setidak-tidaknya pertimbangkanlah. Kalaupun dia mau menolak, tapi dia pertimbangkan dulu. Ini meskipun ternyata benar bahwa termohon tidak punya bukti awal, ya silakan. Tapi ini dipandang sebagai satu perbuatan. Nah, misalnya kok melakukan ini, mestinya dia tanya juga pada saat di persidangan kepada ahli, dapat nggak dipandang sebagai suatu perbuatan yang mau menunda-nunda. Nah, kalau saya dibilang apakah itu menunda-nunda atau tidak, bukan menjadi satu landasan hukum untuk menolak. Bukan soal itu. Baik, sebentar ya. Ini saya mau garis bawahi dulu nih, bahwa hakim tidak mempertimbangkan, itu sudah perkataan hakim ya, itu sudah fakta dari putusan hakim, fakta dari pertimbangan putusan hakim. Satu itu ya. Jadi untuk apa pada akhirnya kan kemarin beberapa hari itu menghadirkan
ahli, kemudian menghadirkan saksi, kemudian mendengarkan dalil-dalil baik dari termohon ataupun pemohon. Jika pada akhirnya tidak dipertimbangkan, lah ini suatu kekonyolan ya, absurditas dari seorang hakim. Kemudian tadi dikatakan ada prejudis ya, suuzon. Jadi si hakimnya itu sudah suuzon kepada Roy Suryo akan memperlambat masuk kepada pokok perkara. Yang mana itu sudah saya bahas juga kemarin itu. Tahu dari mana hakim itu bahwa Roy Suryo mau mencicil? Itu tahu dari mana? Lah, fakta persidangan tidak diindahkan, tetapi prasangkanya para termul atau narasinya para termul kok diindahkan, dijadikan pertimbangan putusan pengadilan. Lucu itu ya. Nah, malah kalaupun memang misalkan yang namanya mau mencicil peradilan itu, mau mencicil undang-undang yang didakwakan atau pasal-pasal yang didakwakan melalui peradilan itu mau dilakukan oleh Mas Roy Suryo. Kata Pak Didit ini, masalahnya di mana? Masalahnya apa? Karena dalam undang-undang ya pasal 63 ayat 1E ya, ayat 1 poin E itu jelas kok diperbolehkan berapa kali pun. Itulah yang saya maksud dengan kepastian hukum. Jadi apabila hakim ini mau menyatakan bahwa Roy Suryo itu sudah kehabisan hak untuk pra-peradilannya, maka harus ada undang-undang atau pasal-pasal yang menyatakan hal tersebut secara eksplisit. Karena pengadilan kita adalah kepastian hukum. Jadi ya, tadi dikatakan hakim itu bukan corong undang-undang apabila hukumnya tidak jelas, apabila ada ketidakjelasan hukum. Apabila hukumnya jelas, maka hakim hanyalah corong undang-undang. Nah, itu nanti perdebatan dalam hal itu ya. Yang mengatakan hakim bukan corong undang-undang itu pakainya nanti madhab common law. Yang mengatakan hakim hanyalah corong undang-undang itu yang memakai prinsip civil law. Kesininya yang mana kita anut, Indonesia anut. Nah, kemudian dikatakan juga hakim selalu membatasi waktu ya, yang mana padahal itu tidak boleh. Kemudian hakim mengatakan seharusnya pra-peradilan 7 November. Kenapa kok baru sekarang? Itu tidak ada landasan hukumnya hakim berbicara seperti itu. Ini supaya kita paham ya bahwa sistem kepastian hukum itu seperti bermain Lego. Jadi setiap piece ya, setiap bagian dari perbuatan warga negara itu ada undang-undangnya, dan undang-undangnya ini, pasal-pasalnya ini harus sesuai, harus klop, harus cop begitu. Makanya ada yang namanya unsur perbuatannya. Nah, itulah fungsi hakim untuk melihat apakah kejaksaan dan penyidik itu sudah sesuai di dalam mentersangkakan atau mendakwakan pasal-pasal yang ada terhadap tersangka atau terdakwa itu. Itulah tugas hakim, hanya di situ, di dalam civil law itu. Kayak main Lego. Oh, ini nggak cocok nih, buang. Oh, ini cocok nih, masukkan begitu. Hanya seperti itu saja. Nah, makanya kalau hakimnya sudah berkhianat terhadap rule of the game-nya itu sendiri, lucu pada akhirnya ya, lucu menan. Kemudian ya, tadi dikatakan ada seorang ahli dari Jerman, siapa namanya itu? Saya lupa ya, tidak masuk ke kepala saya tadi, lupa namanya. Itu tentang keadilan dan kepastian hukum. Ini pun kalau saya melihat Pak Didit ini agak off di dalam permasalahan ini ya. Ini adalah permasalahan filosofis. Ini bukan permasalahan hukum praktis begitu. Jadi secara filosofis mana yang lebih tepat? Apakah pengadilan itu memberikan rasa keadilan atau pengadilan itu memberikan kepastian hukum? Nah, yang dari Jerman tadi disebut memakai keadilan begitu, bukan hanya kepastian hukum. Itu permasalahan lain sekali itu di dalam filsafat hukum. Yang mana kalau di kita sudah jelas madhabnya itu madhab kepastian hukum. Makanya meskipun namanya itu pengadilan, tetapi yang dicari adalah kepastian hukum. Dan kemarin Roy Suryo ditolak pra-peradilannya bukan atas kepastian hukum, tetapi atas asumsi hakim. Dan itu tidak boleh. Karena kalau mau kita itu common law, ya jangan hakim sendiri, pakai juri 12 orang. Itu akan lebih adil begitu ya. Ini mah. Ya, terus kenapa orang mau memperbaiki?
bukan gugatan, dakwaannya jaksa. Karena jaksa itu misalnya nanti supaya janganlah dia itu mendakwa dengan pasal-pasal yang tidak jelas. Jadi tidak ada masalah itu sebenarnya, ya. Sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa. Lanjut terus. Kalau bisa 100 pra peradilan, ajukan aja. Itu saran saya kepada tim kuasa hukum, Tokham. Ya, kalau bisa 100, apa deh semua. Ya kami, hak orang yang mengajukan gitu loh. Ya. Hak warga negara. Ya, saya pun akan demikian. Dan apakah ada presiden sebelumnya yang satu penyidikan diajukan 3 kali atau lebih pra peradilan? Ada. Saya tadi dengar dari tim kuasa hukum bilang punya itu. Ya, ada itu. Saya yakini itu. Ya, jadi mungkin itu akan dijadikan suatu bukti dan nggak ada itu. Bahkan penetapan sebagai tersangka itu pun pernah diajukan ketika berkas sudah akan dilimpah ke pengadilan. Ada itu. Padahal dan itu di era yang baru lama ya. kalau dibaca dakwaan akan gugur. Tapi keburu diputus ketika akan dilimpah ke pengadilan. Nah, sehingga tidak sempat dibaca dakwaan, akhirnya dieksepsi dan selesai perkara itu. Ya, karena waktu itu memang penetapan tersangka untuk satu pasal situ. Ya, nah, apakah boleh diuji kalau ada 4 pasal masing-masing? Boleh. Makanya kalau mau sekaligus 4-4-nya diuji, hakimnya harus memberikan keleluasaan. Jangan dibatas-batasi begitu. Ya kan? Saya itu dibatasin cuman dikasih waktu berapa sih? 1,5 jam. Saya sering di perkara lain sampai 3-4 jam pun tidak dibatasi. Jadi nggak boleh itu dibatasi begitu. Nggak patut dan layak buat pencari keadilan itu nggak pantas. Gitu. Sangat disayangkan. Ya, mungkin itu dari penjelasan saya. Pak Didit, kan kasus ini kan memicu perdebatan ya mengenai dinamika waktu pengujian status tersangka. Apakah menurut Anda nih, apakah aturan perundang-undangan saat ini sudah cukup ideal gitu Pak Didit dalam mengatur batas waktu pengajuan pra peradilan pasca penetapan tersangka? Jadi begini, yang namanya peraturan yang sekarang cukup komprehensif. Masih ada kelemahan, yaitu apa? Penahanan itu harusnya izin pengadilan. Karena penyitaan aja penggeledahan izin pengadilan. Lah kalau penahanan itu kan penyitaan terhadap manusia, itu nggak perlu izin. Nah itulah masalahnya. Jadi barang aja ada perlu pemeriksaan. izin. Nah kalau dibilang Apalagi apakah aturan manusia. yang sekarang ketentuan di KUHP yang baru, apalah cukup komprehensif, lumayan, cukup menjunjung, lebih memperhatikan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, lumayan kalau sekarang ini. Tapi itulah kemudian ditafsirkan secara keliru. Dibilang pemohon kalau mengajukan pra peradilan terus mencicil itu adalah suatu pemikiran yang sempit, secara sempit dibilang ini akan menunda. Kalaupun menunda memang terus kenapa? Iya kan? Betul. Bukan berarti kita takut. Lah tapi sekarang kita uji dong pasal-pasalnya layak enggak? Terus kenapa? Salah apa coba? Ya kan bingung. So what? Kita masalahnya penundaan itu bukan karena kita minta nunda. Tapi itu adalah suatu dampak konsekuensi hukum dari aturan main. Kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menguji ya di pra peradilan apa yang telah diatur dalam poin-poin pra peradilan. Itu kan juga ada kesempatan berikutnya, yaitu pada saat penuntutan dikasih izin juga. Lah kan aneh. Terus belum ada batas waktu yang ditentukan apa gimana? Nggak ada masalah. Batasnya adalah pra peradilan diberikan kesempatan seluas-luasnya penyidikan dan penuntutan. Batasnya adalah tidak boleh dengan objek yang sama setiap kali. Tapi diajukan artinya perkara pidana pemeriksaan pokok ditunda. Jadi nggak ada masalah. Walaupun misalkan sudah sidang inti perkaranya. Loh itunya justru yang harus ditunda aturan sekarang. Aturan sekarang. Kalau dulu begitu dibacakan dakwaan perkara pokoknya pra peradilan langsung gugur tanpa pertimbangan apa-apa. Nah itu dipahami bahwa itu adalah boleh dibilang melanggar hak asasi manusia, hak pemohon, hak hukum dari si tersangka. Ya itu. Ya, Pak Didit Baik sebentar ya. Ini bagus ya. Bukan sebuah rahasia
lagi di Indonesia itu banyak terjadi salah tangkap, kemudian overcharge ya. Apa overcharge itu ya? Mendakwakan lebih dari perbuatan. Itu bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, masa umumnya rahasia kan? udah enggak rahasia. Bisa jadi ya suatu saat misalkan kena kepada anak-anak para termul itu. Misalkan kelakuannya itu menjamret, tetapi yang dituduhkan itu terorisme. Ya, apabila itu tidak diwadahi di dalam pra peradilan, kemudian nanti masuk ke dalam persidangan pokok, itu sudah pengadilan sesat. Karena pokok itu memang apa-apa yang secara nyata dia itu bisa didakwakan. Nah, apabila menjamret kemudian dituduhkan terorisme, mau gimana? Apakah ada bukti awalnya atau tidak? Kan itu sebetulnya yang dipermasalahkan kemarin. Dan sudah dilakukan persidangan, sudah dilakukan dalil-dalil, tapi tidak dilihat oleh hukum itu, oleh hakim. Tidak dilihat oleh hakim. Ini merupakan sebuah kekonyolan ya. Dan lagi-lagi ini yang harus diperhatikan, penetapan waktu batas untuk pra peradilan. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Didit, sudah tidak ada batas waktu. Ya, sudah tidak ada batas waktu. Apalagi ini belum masuk ke dalam pengadilannya itu sendiri. Kalau kata Pak Didi tadi, sudah dibacakan pun, kemudian terdakwa ini ingin mengambil langkah pra peradilan, itu masih bisa dari KUHP yang baru. Saya malah tidak mengetahui ya apakah itu benar atau tidak. Hanya saja, kalau memang begitu, ya itu adalah sebuah kemajuan. Ini leap ya, sebuah loncatan di dalam proses hukum yang ada di negara Indonesia. Coba lihat ya, kalau misalkan kita mau benar-benar mengadopsi misalkan rasa keadilan, dalam hal ini adalah common law, itu jauh sekali dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu misalkan seseorang dia menjadi terduga lah katakan gitu ya, sebelum tersangka itu. Dia sebagai terduga pembunuh misalkan, kasus pembunuhan. Itu kan tidak ada bail out di kita itu. Nggak ada, udah langsung ditangkap sama polisi, kemudian diperiksa, disidik begitu. Ada bailout nggak? Bailout itu apa? Jaminan, bayar uang jaminan misalkan 300 juta atau 500 juta. Kan nggak ada di kita itu. Itu tidak diwadahi sama sekali. Di negara Amerika bisa di bailout itu. Orang yang kena bukan undang-undang ya, tindak kejahatan terorisme, itu masih bisa di bailout di Amerika itu. Di kita nggak ada ceritanya. Nah, mulailah kita itu mau memasukkan rasa keadilan, tetapi tidak mengesampingkan rasa kepastian hukum. Nah, makanya rasa keadilan ini dimasukkan ke dalam perundang-undangan yang ada. Maka jadilah ada peraturan pra peradilan itu dia bisa menghentikan pengadilan pokok itu kan bisa. Kalau kata Pak Didi tadi ya, saya tidak tahu itu betul atau tidaknya. Hanya saja itu memang diusahakan. Jadi kepastian hukum ini dia diberikan rasa keadilan dengan cara rasa keadilan itu dijadikan undang-undang. Dan kita juga tahu dari KUHP yang baru ada hukuman-hukuman yang sifatnya itu bukan punishment, tapi sifatnya itu adalah education. Ya, ada yang namanya kerja sosial dan lain sebagainya. Nah, ini ya apabila tidak ada kejadian Mas Roy Suryo, kita tidak akan mendapatkan pendidikan hukum gratis seperti ini. Ini butuh beberapa SKS. Anda mungkin butuh jadi pengacara 3 atau 4 atau 5 tahun untuk memahami seluruh proses yang terjadi saat ini apabila tanpa kasusnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Tetapi dengan kasusnya Mas Roy dan Dr. Tifa, kita bisa belajar sangat nuans sekali mengenai peradilan di Indonesia ini. Yang tidak bisa mengambil pelajaran itu siapa? Ya para termul, karena mereka mah otaknya didengkul. Demikian ya, mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Hakim sesat. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.